lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau bahas ya untuk gagal bayar di aplikasi Julok ya, seperti itu. Jadi apa sih resikonya kalau kita gagal bayar di pinjaman online yaitu Julok ya? Misalnya dari teman-teman udah banyak yang menanyakan ya di tahun 2022 ini untuk resiko gagal bayar di Julok ya, seperti itu. Kalau yang ditanyakan dari teman-teman sih mulai dari yang paling banyak ditanyakan yaitu apakah akan dikunjungi ke rumah, lalu yang kedua yang udah gagal bayar nih apakah bisa kita bayar pokok pinjamannya aja ya, seperti itu. Oke, mau aku bahas ya. Yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Didirikan pada akhir 2016an ya. Julok sudah mengantongi lisensi penuh dari dan izin dari OJK ya. Bisa cek ya di website resminya OJK untuk daftar fintech lending berizin ya. Di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya yaitu Julok. Lalu untuk alamat websitenya itu di www.julo.co.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Julo Teknologi Finansial. Merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi finansial dalam memberikan solusi pinjaman dana secara daring tanpa jaminan bagi warga negara Indonesia melalui aplikasi berbasis Android ya, seperti itu. Kayaknya kalau di iOS sih belum ada ya untuk Julok. Oke, yang pertama ini soal apakah akan dikunjungi ya. Dari teman-teman banyak yang menanyakan yang gagal bayar. Jadi untuk Julok ini punya DC lapangan ya guys. Jadi kalau kita gagal bayar ada kemungkinan untuk dikunjungi ya, seperti itu. Untuk keterlambatannya biasanya sih di atas 3 bulanan ya. Kalau kita gagal bayar di Julok biasanya keterlambatan 3 bulan lebih, itu ada kemungkinan dikunjungi. Kebanyakan yang dikunjungi sih untuk yang tinggal di Jabodetabek ya khususnya. Kalau di luar Jabodetabek sih sejauh ini aku belum dengar ya. Yang jelas yang ada di selapanya itu untuk wilayah Jabodetabek ya. Lalu yang kedua yaitu soal apakah kita kalau gagal bayar bisa bayar pokok pinjamannya aja ya, seperti itu. Jawabannya bisa ya. Jadi kalau kita gagal bayar saat kita ditagih ya, Anda bisa negosiasi ya, negosiasi langsung minta keringanan ya. Misalkan Anda ditagih ya, Anda tinggal bilang aja ke DC-nya, Pak atau Ibu ya, kalau saya bayar pokok pinjamannya aja lunas bisa enggak? Aku juga mau kasih contoh nih yang udah dikasih keringanan ya dari Julok, yaitu hanya bayar pokok pinjamannya aja. Ini contohnya yang melalui pesan WhatsApp ya guys. Ini aku mau bacain ya. Oke, di sini yang terhormat ya, untuk namanya saya privasi. Saya Iis admin Julo mengingatkan kembali bahwa angsuran Anda di Julo lewat jatuh tempo pada 14 November 2021 ya, sejumlah 1.183.000 ya, sekian. Jadi ini tagihannya yaitu angsuran 1.183.000 ya. Lalu di bawahnya ada lagi ya, sebelumnya ada kendala apa ya, menanyakan seperti itu. Lalu di sini juga ada keterangannya lagi ya. Julo memberikan penawaran pembayaran dengan program keringanan, yaitu pembayaran pokok angsuran atau dengan pelunasan diskon ya, seperti itu. Lalu di sini keterangannya yaitu cukup bayar Rp833.362
lunas satu angsuran dari tagihan Rp1.183.200 ya. Jadi ini ada potongan denda, potongan bunga ya seperti itu. Jadi ini tagihan Rp1.183.200, cukup bayar Rp833.362 ya. Potongannya lumayan besar ya seperti itu. Ini dapat keringanan potongan denda dan bunga. Lalu di bawahnya juga ada ya, cukup bayar Rp3.999.000 sekian, lunas semua angsurannya di Julo. Dari total tagihan yaitu Rp7.098.000 ya. Jadi ini Galbay itu 7 juta ya, 7.098.000, cukup bayar Rp3.999.000 lunas ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menanyakan ya kemarin apa kalau kita gagal bayar bisa bayar pokok pinjamannya aja di Julo, itu bisa ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini Galbay 7.098.000, cukup bayar Rp3.999.000, itu udah lunas ya. Berarti dapat keringanan yaitu potongan denda, potongan bunga ya seperti itu. Oke, itu salah satu contoh ya yang dapat keringanan ya. Jadi yang udah sebelumnya udah negosiasi sama DC-nya ya untuk minta keringanan bayar pokok pinjamannya aja, dan bisa ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar nggak usah takut ya. Kalau Anda mikirin telat bayar ntar dendanya makin bertambah ya, makin membengkak ya. Nah, pastinya kalau gagal bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan denda berjalan terus ya. Maka saran saya Anda nggak usah mikirin denda ya seperti itu. Kenapa nggak usah mikirin denda? Saat ini untuk bayar pokok pinjamannya aja nggak ada ya, apalagi mikirin denda. Atau suatu saat Anda punya uang, ntar ada keringanan ya, Anda minta keringanan, ada negosiasi dengan DC-nya langsung untuk bayar pokok pinjamannya aja ya, lunas seperti itu. Dan kalau di aplikasi dulu ini bisa ya seperti itu, hanya bayar pokok pinjamannya aja. Jadi buat teman-teman kalau yang sekarang gagal bayar, belum punya uang, yang pertama ya saya mau ingetin kembali, berhenti untuk minjem lagi di aplikasi lain ya. Kalau Anda udah nggak mampu bayar, mendingan nggak usah minjem lagi ya, mendingan Anda berhenti untuk istilahnya apa ya, tutup lubang gali lubang lah seperti itu. Soalnya kebanyakan orang kan kalau telat bayar di aplikasi ya bingung, nggak punya uang untuk bayar, akhirnya minjem lagi di aplikasi yang satu lagi. Jadi yang tadinya punya satu aplikasi jadi punya 3 aplikasi sampai 4 aplikasi ya seperti itu, untuk tutup lubang gali lubang ya seperti itu. Kalau saran saya mendingan nggak usah ya guys seperti itu. Lebih baik kalau Anda gagal bayar, mendingan Anda tunggu ya, suatu saat Anda punya rezeki, Anda punya uang, itu bisa dibayarkan ya. Lalu Anda minta keringanan untuk hanya bayar pokok pinjamannya aja lunas seperti itu. Oke, intinya kalau untuk di aplikasi Julo, satu punya DC lapangan ya, jadi ada kemungkinan kalau Anda gagal bayar itu akan dikunjungi ke rumah. Yang kedua, apa kalau bayar pokok pinjamannya aja lunas itu bisa? Nah iya, jawabannya ya bisa. Jadi Anda bisa hanya membayar pokok pinjamannya aja seperti itu. Oke, itu mungkin ya sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.